Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian sore hari ini dan semoga Allah limpahkan kesehatan pada kita semuanya dan dimudahkan segala urusannya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan dalam pembahasan kita sore hari ini, yaitu kita masuk dalam pembahasan salat sunnah rawatib, dan ini kita mengulang sedikit dari perjumpaan yang lalu untuk menyambung saja, barangkali nanti ada yang belum nyambung atau ada yang kemarin masih belum paham. Nah, kita masuk dalam pembahasan salat sunnah rawatib ditinjau dari apa? Dari apa ini? Dari hukumnya. Dari hukumnya terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama salat sunnah rawatib mu'akadah, yang kedua yaitu salat sunnah rawatib wairu mu'akadah. Nah, di dalam pembahasan mengenai salat sunnah rawatib, di dalam salat yang diiringi adalah salat zuhur, maka ada dasar hukumnya yang sesungguhnya ada dua tambahan rakaat tatkala dikerjakan sebelumnya, dan ada dua rakaat tambahan yang dikerjakan setelah sholat zuhur. Yang rawatib mu'akadah kemarin berapa? Sebelum zuhur dua, setelah zuhur dua. Nah, ternyata ada tambahan dua lagi sebelumnya, dua lagi sesudahnya. Ini menunjukkan bahwasannya ada tambahan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat zuhur dan dihukumi oleh para ulama ini masuk yang ghairu muakkadah atau yang kurang ditekankan, walaupun ini semuanya sama pentingnya. Di sini ada keutamaan jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kita dapati di nomor hadis At-Tirmidzi 393. Ini ketinggal jelas nih atau kurang besar? Kurang besar Ibu-ibu? Gambarnya kurang besar lagi. Pak Eko minta tolong LCD-nya dimundurkan sedikit, dimundurkan, diangkat saja, diangkat, dimundurkan terus mundur terus sampai lebih besar, terus sampai lebih besar lagi, terus mundur lagi sampai lebih besar. Nah, dah cukup ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sudah. Aku mendengar saudaraku yaitu Ummu Habibah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, istri Nabi, dia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man hafadho, barang siapa laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, mau menjaga ala arba'i rokaatin, atas 4 rakaat, mau jaga 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, au arba'in wa arba'in, dan 4 rakaat ba'daha, setelahnya. Ya, rupanya zuhur itu ada total 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sudah, berdasarkan perkataan Rasulullah ini. Dan yang mau menjaganya, man hafadho, yang bisa menjaganya, diusahakan dijaga, haramahullah, akan Allah haramkan apa? Alan nar, atas neraka, untuk menyentuhnya. Jadi dia tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Nah, maka tatkala menyeberangi Shiratal Mustaqim, maka dia tidak akan terkena api neraka. Nah, ini adalah pelindung api neraka. Salah satunya bisa didapati dengan menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, meliputi yang mu'akadah dan ghairu mu'akad. Bisa dipahami di sini ya. Yang tidak mau menjaga ya tidak apa-apa, cuman nanti tidak dapat pelindung dari api neraka. Silahkan pakai pelindung yang lain kalau bisa, tersengat matahari aja pakai tabir surya gitu sih, ya sakit di kulit. Dalam riwayat At-Tirmidzi yang lain nomor 440,
dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, beliau adalah biasanya mengerjakan salat arba'an 4 rakaat ba'da setelah apa antazula syams, setelah matahari apa tergelincir. Matahari di perut langit itu haram sholat, begitu tergelincir sedikit berarti waktu halal sholat, tidak lain adalah itu waktu zuhur dimulai, azan zuhur artinya. Jadi setelah matahari mulai tergelincir azan zuhur, beliau sholat 4 rakaat. Sholat apa itu? Ya, jelas bukan sholat zuhur, nonton nggih. Nah, artinya ini adalah sholat sunnah rawatib yang sebelum zuhur total dikerjakan oleh Rasulullah berapa? 4 rakaat. Qabla zuhri, nah ini dijelaskan ini sebelum mengerjakan sholat zuhur. Nah, itu lebih jelas lagi setelah beliau katakan sebelum zuhur loh ini. Nah, waqala, dan berkatalah beliau, innaha, sesungguhnya saatun, saat ini adalah waktu, tuftahu, dibuka, fiha, padanya, pada siang hari ini sebelum zuhur ini, abwabus sama, pintu langit. Oh, ini pintu langit ini dibuka loh saiki. Ya. Uhibbu, aku menginginkan atau aku suka, aku cinta, ayas adali, aku sangat ingin untukku itu apa, fiha, pada waktu siang ini sebelum zuhur ini, amalanku tuh diangkat, amalun solihun, amal solehku. Jadi Rasulullah ingin amal solehnya diangkat dengan apa? Dititipi amal yang banyak. Sholat qobliyahnya itu diperbanyak, tidak hanya 2 rakaat yang mu'akad tapi plus yang ghairu mu'akad. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain Rasulullah dikatakan itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi bukan perkara mu'akadah, bukan ghairu mu'akad, tapi ini adalah waktu langit itu pintunya dibuka, malaikat itu mengantarkan catatannya untuk dicatatkan di ailiin, seperti itu. Nah, itu oleh Rasulullah dititipkan sekalian, ini amalku gonden pisan, nah, seperti itu. Ndak sedikit-sedikit saja dikasihkan sekalian, ngoten nggih. Panjenengan lek ngintun barang ngoten niku, kinten-kinten lek menawi singkang ingkang napa? Ingkang ngangkut niku truk niku dengan ngirim namung setunggal keranjang napa sak pol-pole ngoten kinten-kinten. Wah, ini Pak setunggal pickup, setunggal truk niki isine tontonan niki, panjenengan badhe nderek titip ngintun barang setunggal galon napa pol ngoten ya, pasti pol kan ngoten ya, semua berangkatkan sekalian, barangnya banyak, bahkan sampai ngempet sik jebudal sik tak tumpuke pisan kan ngoten nggih, ngantos ningali truk ngantos nginggilin jondol ngoten niku. Nah, ngoten mawon napa daya-daya diwangi ngoten nggih. Napa malih niki bab napa ngintun amalan soleh ngoten. Maka Rasulullah pun tidak mau seperti itu, harus diikutkan semuanya ngoten nggih. Nah, rupanya pintu langit dibuka kapan? Salah satu waktunya itu tadi sebelum zuhur. Baik, itu tentang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi ya jangan mencukupkan diri, kalau waktunya masih ada, kemampuannya juga bisa untuk sholat sebelum dan sesudah zuhur, totalnya 4 rakaat karena ada fadilahnya seperti itu. Baik, menyambung ke yang lalu yang belum kita pelajari, yaitu dasar hukum tentang sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah yang mengiringi sholat asar. Sholat asar itu ada sholat rawatibnya atau tidak? Yang kita kenal berdasarkan hadis Nabi 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan. Dari sholat sunnah rawatib beliau itu tidak menyebutkan sholat asar, dari sahabat Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis di pekan yang lalu, bisa dilihat di videonya. Nah, rupanya Rasulullah melaksanakan loh sholat sunnah rawatib untuk mengiringi sholat asar yang terjadi sebelum sholat asar. Dan dalam riwayat ini disebutkan total 4 rakaat. Percaya atau tidak, sholat sunnah rawatib sebelum asar itu ada. Nah, ini, dan itu pun ada keutamaannya. Kenapa kok Rasulullah sampai mengerjakan totalnya sebanyak 4 rakaat, walaupun ini dihukumi oleh para ulama masuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah, tapi keutamaannya ini loh, masa mau kita
tinggalkan ngoten nggih. Beli 2 gratis 1 saja dikejar kan ngoten nggih. Apalagi ngerjakan 1 dapat banyak kan ngoten nggih. Datang dalam riwayat Imam Ahmad hadis 5708 an Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah berkata. Rasulullah langsung yang mengatakan ngoten nggih. Otentik niki. Rahimallahu imra'an. Beliau mendoakan semoga Allah memberikan rahmatnya, atau semoga Allah merahmati kepada seseorang. Rahmat Allah itu penting atau tidak? Berharga atau tidak? Sampai Rasulullah mengatakan tidak bisa loh orang itu bisa masuk surga hanya gara-gara amalannya. Oh, ngandalnya amalannya tok mlebu surga itu tidak cukup. Sampai Rasulullah ditanya, dengan panjenengan sendiri Rasulullah, iya sama. Saya sendiri kalau mengandalkan amalan saya tidak cukup untuk bisa mengantarkan ke surga. Ini bukan urusan dijamin surganya, bukan, tapi kalau secara hitungan Rasulullah mengatakan begitu. Amalan ki yo belum bisa memberikan jaminan 100%. Tapi ada satu, yaitu apa? Rahmat Allah, kata Rasulullah. Jadi rahmat Allah itu layak diperjuangkan atau tidak, kira-kira begini. Wah, perlu sekali. Yang memberikan rahmat itu adalah Allah. Allah sendiri Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat Allah itu tatkala diberikan kepada seluruh makhluknya ini di muka bumi sekarang ini loh, sebelum kiamat itu masih 1% loh nih, diperebutkan oleh manusia, jin, hewan dan lain-lain. Yang 99% nanti dikasihkan oleh orang yang beriman saja, sekaligus dia bertakwa di hari akhir nanti, yaitu surga yang penuh kenikmatan, kekal selama-lamanya di dalamnya. Itu sudah tidak tertandingi nilainya. Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang, bahasa lainnya, Allah akan memberikan rahmat loh kepada orang yang apa? Sholat, mengerjakan sholat qabla, sebelum al-asr, sebelum sholat asar, sebanyak berapa sholat yang dimaksudkan? Arba'an, 4 rakaat. Melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Apa fadilahnya? Mendapatkan rahmatnya. Memang sebelum asar itu ya berat. Orang kerja, bangun tidur, atau yang masih ngantuk, sing ruwe potera karwaran, rongadus dan sebagainya, wadan asar sing bludut, ya gimana? Tapi rahmat Allah di situ, mau dikejar atau tidak, ya kembali ke niatnya, pengen dapatkan rahmat Allah atau tidak. Dan ini kesempatannya terus berulang selama sholat asar itu masih ada, selama hari itu masih terang benderang mataharinya, maka rahmat Allah itu diantaranya senantiasa tersedia bagi loh nggih, tidak otomatis kepada siapa? Orang yang mau sholat 4 rakaat sebelum asar. Mau mengerjakan ini? Mau, seperti itu. Ya, mau sekali, belum pernah dengar hadis ini sebelumnya? Belum nggih. Nah, ini ada rahasia, seandainya Ibnu Umar ndak mendengarkan Rasulullah bicara gini, mungkin kita luput dari rahmat Allah ini yang setiap hari ada. Bersyukur sahabat Ibnu Umar ini mendengarkan Rasulullah bersabda, dan sampai kepada kita melalui perantara para ulama. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Dan ini kita mendapatkan gambaran tentang ada waktu yang gaib yang kita tidak ngerti, rupanya di situ diliputi oleh rahmat Allah. Kenapa di sini? Karena rahmat ini akan berbanding lurus dengan sholat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, sholatil wusta, sholat pertengahan. Apa itu sholat pertengahan? Hafidhu ala sholawati wa sholawatil wusta. Jagalah sholatmu loh. Apa mana sholat pertengahan? Apa itu sholat pertengahan? Menurut tafsirnya para ulama mengatakan sholat asar. Dan Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan
orang yang luput sholat asar itu ibarat orang yang kehilangan semua harta bendanya. Nek tiyang nembe mancing ngoten nggih, pikantuk ulam kuatah ngoten niku, begitu badhe napa wangsul niku tali jaringe ingkang ngisi kagem napa ngadahi ulame niku lho, niku borot, brodol. Iwake nggih mrutuk kan ngoten nggih. Nah, akhirnya napa? Nggih, ndak dapat apa-apa. Jadi dia beramal soleh seharian penuh ngoten nggih. Luput sholat asar, luput tuh ndak sholat asar ngoten nggih. Ya amalannya hilang. Ngoten nggih. Nah, maka oleh Allah dijaga supaya orang sholat asar itu tetap semangat dengan apapun kekurangan orang yang ngantuk, capek dan sebagainya itu diliputi rahmat Allah pada jam itu, pada waktu itu, maaf, pada waktu itu. Pada waktu apa? Asar itu, ngoten nggih. Nah, maka waktu asar ini sampai diingatkan di dalam Al-Qur'an ini rupanya di situ terliputi apa? Rahmat Allah. Nah, maka Allah tuh sayang dengan orang yang benda luput yo, ayo luwih awal salat gen oleh niki rahmatnya plus napa? Salat asarnya sehingga lengkap semuanya dia dapat rahmat, kewajibannya dapat plus napa? Pahalanya selamat utuh ngoten nggih. Baik, niki berarti penting napa mboten niki? Nah, penting nggih. Nah, walaupun dihukumi ghairu muakkad penting sekali ini. Ngoten nggih, seperti itu. Artinya kita tidak melihat ini sebagai patokan dalam beramal ngoten nggih, muakkadah sama ghairu muakkad, pokoknya selama ada waktu terus mampu ya diusahakan. Dirutinkan ngoten nggih, senajan mengke mboten saged amargi nggih repot dadak napa itu urusan lain ngoten nggih, seperti itu. Akan ada hitungannya istiqomahnya niku. Baik, dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, saya tak minum nggih. Nggih, monggo silakan. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Salat asar qobla asar 4 rakaat itu bagaimana? Apa dua-dua ngoten nggih? Apa langsung 4 ini? Jawabannya hadis ini. Ngoten nggih. Baik, ini sama pertanyaan kemarin Ibu, kemarin ada yang menanyakan sholatnya gimana? Apa sholat siang itu 4 rakaat? Ngoten nggih. Nah, sebenarnya ada hadisnya, cuman saya belum tampilkan, insyaallah di pertemuan yang akan datang ngoten nggih. Sesungguhnya sholat malam dan sholat siang itu ya 2 rakaat masna-masna. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 544 dari An Asim ibni Dhamrah, qala dia berkata, Sa'alna Aliyan, kami memiliki soal pertanyaan kepada siapa? Ali. Ali itu siapa? Nah, mantunya Nabi, saudaranya Nabi, ngoten nggih. Yang ditanyakan kepada Ali apa ini, sahabat yang lain ini? Tentang apa? Salatnya Rasulullah. Tapi lebih fokus lagi min nahar, pada siang hari. Lek wayahe padang iki Rasulullah iki salate piye ngoten nggih. Kalau malam kan sudah dijelaskan banyak salatnya malam tuh beliau gini, jamnya gini, salat malamnya kita ada apa? Witir, tahajud dan lain-lain, waktunya gini 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 gini, waktu sepertiga awal, tengah, akhir dan lain-lain ngoten nggih. Dan ini ada yang tanya, lek awan piye ngoten nggih. Piye salatnya Nabi? Ada yang bertanya seperti itu. Beliau cerdas sekali bertanya, kalau salat siangnya gimana? Jangan-jangan ada yang kita tidak ketahui kan gitu. Oh, podo padang kabeh kok gampang tapi kok luput piye? Nah, ini ada pertanyaan yang luar biasa. Faqala lantas Aliun menjawab, sahabat Ali menjawab, innakum, sesungguhnya kalian la tidak bisa tutekun, memiliki kemampuan zalika untuk mengerjakannya. Jadi iki sampean ngitung no angel kang sampean nglakoni. Aku ngerti jane tapi wangil iki lek arep dilakoni ngoten seperti itu. Sulit itu karena mungkin banyak godaannya, banyak tantangannya ngoten nggih. Barangkali jenis kesibukan pada masa sahabat ini mendiskusikan ini ritme kegiatannya tidak sesederhana yang diperkirakan untuk bisa mengamalkan amalan yang sangat utama. Kemudian fakulna, kami pun bertanya kepada beliau, pada Ali, man atoko dzalika minna. Ya, terus di antara kami siapa yang sanggup melakukannya?
Kemudian dikatakan, ini kan ditanya loh, siapa di antara kami yang bisa melakukannya? Ya tak jawab dulu, nanti kamu bisa melakukan apa enggak, lihat saja. Faqala lantas berkata, karena adalah Rasulullah SAW, atau biasanya Rasulullah itu idza apabila kanat asyamsu tatkala apa matahari min hauna kahai atiha min hauna ingdal asr, apabila matahari itu terbit dari apa, ya namanya terbit itu dari mana, timur, itu tatkala waktunya seperti apa waktu terjadinya sholat asar. Sampai di sini bisa memahami tidak yang saya terjemahkan nih? Kalau belum saya ulangi lagi. Tak kasih tahu ya, ini sahabat Ali. Gini, kalau kamu tanya sholat siangnya Nabi, maksud sholat siang itu bukan siang deng itu lah, tatkala terang itu ya mulai apa? Halal sholat nih sampai haram sholat nih, mulai apa? Waktu duha sampai waktu sore ngoten nggih. Kalau matahari terbit dari timur itu kan terbit. Nah, kalau waktunya itu mencapai seperti pas waktunya asar, sebaliknya ngoten nggih. Anggap saja waktu sholat asar tuh jam berapa? Jam 3 ngoten mawon nggih. Lek srengenge jam 3 sore ngerti to ngono kae. Nah, tapi ku lek diwalik ini neng esuk kira-kira jam piro? Jam pinten kinten? Nah, jam 9 kan ngoten nggih. Kowe ngerti lek kayak srengenge mentor munggahe kayak iki lek kaya wayahe sore asar kae ning Arab. Nah, itu ngatakan begitu. Jadi ini menunjukkan ada waktu pagi setelah terbit matahari yang jamnya itu kalau dikalkulasi itu sekian, seperti kalau sholat asar itu seperti itu. Beliau sholat rokaatain, beliau sholat 2 rakaat, beliau. Sholat apa ini kira-kira? Sholat, ya sholat duha, seperti itu, sholat duha. Jadi beliau mengerjakan sholat duha. Boleh jadi ini diterjemahkan duha paling awal atau sholat suruk, tapi tidak tepat dengan apa namanya penjelasan Ali. Ini waktu jamnya sudah naik, berarti dia sholat duha. Beliau sholat 2 rakaat loh. Berarti ini sholat duha nih, sholat duha. Wa idza kanat asyamsu min hahuna kahayatiha min hahuna inda zuhri, apabila matahari itu sudah terbit dari timur, kemudian waktu itu sudah sampai pada waktu posisinya zuhur, sholat arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Sholat apa ini? Tidak diangkat pada waktu zuhur, beliau ini loh, ingda zuhri, pada waktu zuhur. Pada itu sudah masuk loh, maksudnya gitu. Sudah masuk waktu zuhur, beliau sholat 4 rakaat. Apa sholat apa nih? Ayo, kenapa nih? Barusan dibicarakan, lupa. Qoblal zuhri. Yang apa? Ya yang totalnya 4 tadi. 4 rakaat itu terdiri dari 2 yang mu'akadah dan plus 2 ghairu mu'akadah. Lek wis awan wayahe zuhur kayak mentor-mentor kayak seret titik. Rasul salat 4 rakaat loh. Bukan ngomong salat wajibnya, bukan. Kalau salat wajib tidak usah ditanya, semua orang Islam zaman dulu sudah tahu, ngoten nggih. Lek awan iki salate apa wae gitu loh. Lek padang iki salate Rasulullah ki apa ae. Kayak lek srengenge ngene iki rada celekit-celekit salat 2 rakaat. Apa tadi? Salat duha. Lek wis wayahe zuhur, wis beliau salat 4 rakaat loh. Berarti apa? Ini qabla zuhri, ngoten nggih. Yang muakkad sama ghairu muakkad. Wassalat, dan beliau salat apa? Arba'an, 4 rakaat. Qabla zuhri. Nah, yang dikatakan 4 rakaat sebelum zuhur ini menjelaskan mengenai apa? Total dari qobliyahnya tadi. Kemudian disebutkan di sini wa ba'daha, dan setelahnya rakaat ini beliau mengerjakan 2 rakaat. Nah, 2 rakaat di sini yang dimaksudkan adalah ya ini ba'da zuhur yang muakkadah. Terus disebutkan selanjutnya wa qoblal asr, dan sebelum asar beliau mengerjakan salat 4 rakaat.
Jadi tadi Rasulullah itu sholat 4 rakaat loh, tapi itu yang dikatakan sebelum duhur 4 rakaat. Jadi menegaskan itu bukan sholat duhurnya. Dan kemudian setelahnya 2 rakaat, kemudian tatkala masuk sholat asar, sebelumnya beliau sholat sunnah total sebanyak berapa? 4 rakaat. Nah ini yang seperti hadis tadi. Artinya apa? Sholat sebelum asar itu ada rawatibnya, walaupun dihukumi ghairu muakkad ngoten nggih, tapi dikerjakan oleh Rasulullah. Diceritakan oleh sahabat Ali. Aku tahu loh Rasulullah itu 4 rakaat sebelum asar. Ngoten nggih. Niki niki niki. Yafsilu baina kulli rakaataini bitaslim niki. Beliau setelah selesai mengerjakan sholatnya itu di antara setiap 2 rakaat beliau mengerjakan salam. Terus seperti Pak Wito. Terjawab nggih. Nah, Kang, 4 rakaat loh, tapi wis 2 rakaat beliau salam. Artinya apa? Setelah itu 2 rakaat lagi terus salam. Ada tujuannya, walaupun boleh mengerjakan 4 rakaat langsung boleh. Kalau waktu ini mepet dadak salam ngadeg lagi dengan 12 4 rakaat ya silahkan, ndak keliru ngoten nggih. Nah, tapi memang afdolnya berapa? Ya mas-mas 2 rakaat 2 rakaat. Jadi ada tujuannya. Kenapa sih Rasulullah memberi contoh 2 rakaat ini? Rupanya ada penjelasannya. Beliau mengerjakan salam setiap 2 rakaat itu supaya beliau salamnya lebih dari 1 kesempatan. Dalam sekali sholat kan kesempatan salam kan hanya 2 kali toh, kanan kiri toh. Nah kalau 4 rakaat dijadikan 2 kali sholat, berarti bisa mengerjakan salam berapa kali? 2 kali salam total 4 gerakan, ngoten nggih. Berarti kedua kali salam berarti 4 kali salam. Itu yang Rasulullah cari, justru bukan memperingkas mempercepat sholatnya 4 rakaat 2 salam 1 kali salam terus selesai, enggak, tapi beliau justru malah memisah 4 rakaat menjadi 2 biar lebih lama, plus otomatis salamnya menjadi semakin banyak, berlipat, 2 kali salam total 4. Tujuannya ada, beliau mengerjakan salam untuk apa? Ala atas al malaikatil muqarrabin, kepada para malaikat yang dekat dengan Allah. Pertanyaan, siapa malaikat muqarrabin yang dimaksud di sini? Siapa? Muqarrabin, qarabat, dekat. Coba diingat-ingat dengan hadis-hadis yang pernah panjenengan pelajari dulu. Kejadian sholat asar, kok beliau ini sholatnya ndak 4 rakaat langsung salam, kok dibagi 2. Beliau menunjukkan, ini dikatakan oleh sahabat Ali, beliau itu ada tujuannya loh. Beliau itu ingin mengerjakan 2 kali salam, menyalami malaikat. Malaikat ini bukan malaikat biasa loh, malaikat yang senantiasa bertakarub dekat kepada Allah. Gimana? Nyerah? Ada yang nyoba? Gimana Bu? Tidak berhadiah, saya tidak bawa hadiah soalnya hari ini. Tidak siap, tadi saya baru datang soalnya. Ada yang bisa jawab kira-kira? Ya otak-atik gatuk, tidak apa-apa. Gimana? Terus ini? Rokib dan Atid, Bapak-bapak. Oh, Nabi Muhammad dan Ibrahim, padahal dikatakan malaikat loh ini. Rasulullah salam untuk nyalami malaikat. Dan kenapa beliau kok memisah 4 rakaat jadi 2 rakaat? Ini misalkan jadi soal berhadiah umroh ini, wah luar biasa ini. Tapi misalkan nanti kalau ada pertanyaan gini, panjenengan bisa jawab, bisa umroh panjenengan. Semoga nanti ada biro umroh yang ngasih pertanyaan gini gratis, tidak hanya voucher umroh tok, ngoten nggih. Panjenengan jawab gini kalau ada pertanyaannya. Atau nanti saya titipkan ke umroh ngoten nggih. Kasih umroh ini biar panjenengan nanti yang jawab ngoten nggih. Ngoten nggih. Sudah nyerah? Atau jadikan PR? Oh jangan, ini tidak selesai ini nanti. Nggih, jadi gini jamaah rahimakumullah. Beliau memberi salam pada malaikat muqarrabin
ini ada kaitannya dengan sholat wusta. Kronologi pertama ya, ada hubungannya dengan sholat wusta. Kemudian sholat wusta itu memiliki padanan. Sholat wusta itu sholat apa tadi? Asar. Sholat asar itu memiliki padanan waktu yang disebutkan dalam hadis. Yaitu sholat apa? Salah. Sholat apa? Sholat subuh. Sholat fardu loh nih. Sholat fardu asar tuh punya padanan waktu dengan sholat subuh. Sampai sini ada yang sudah nyantol logikanya? Belum. Sholat asar dengan sholat subuh itu adalah sholat di mana disaksikan oleh dua jenis malaikat yang shiftnya beda. Sampai sini nyambung? Nah, nyambung loh. Tidak nyambung non Pak dengan tali ini Pak, karena lagi nyambung gocelan. Nah, jadi sholat asar itu Rasulullah itu tahu ini waktu asar, waktu yang dirahmati Allah, waktu kalau orang kelewatan itu hilang pahala sehari semalamnya dia. Dan di sini ini sedang terjadi perkumpulan bersama dalam satu waktu dua kelompok malaikat yang dekat dengan Allah. Yang dia ini shiftnya pagi mau pulang, yang shift malang baru datang, sertijab. Nah, dua kelompok ini loh yang harus disalami oleh Rasulullah. Sing rongkaat pertama kita nyalami mukorobin sing ngarepe budal. Terus sing rakaat bare iki salatnya ini tadi salamnya tak nggih nyalami malaikat sing tas teko iki. Gitu loh. Bisa masuk logikanya di sini? Nah, maksudnya gini. Saya mengucapkan salam untuk dua malaikat yang sedang ngumpul di sini loh, menyaksikan nih loh. Kan salat subuh dan dikatakan Al-Qur'an kok. Subuh itu adalah masyhuda, disaksikan nonton nggih. Wa minal laili fatajat bihi nafilatan laka asaya ba'atharubuka maqama mahmudan. Itu dikatakan dilanjutkan ayatnya itu tatkala aqimis sholata liduluki syams niku nggih. Dirikanlah salat tatkala matahari sudah mulai itu ila ghusakil laili wa qur'anal fajr innal qur'ana fajri kana masyhuda. Karena sesungguhnya sholat fajar itu masyhuda disaksikan. Nah, ini di sholat asar pun juga disaksikan oleh muqarrabin ini. Nah, maka disinilah terjadi dua rombongan malaikat, yang satu mau naik, yang satu baru turun. Nah, ini disalami oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah ngasih salam, panjenengan mau ngasih salam enggak? Nah, pantasnya ya gitu kan nanti nggih. Diusahakan pantasnya kita nyalami walaupun kita ya tidak ngerti, tidak merasakan, tapi di mereka ada menyaksikan. Maaf, di Al-Quran itu juga disebutkan atau juga di hadis-hadis tatkala Adam dulu di fakta penciptaan awal itu dia kan diajari oleh Allah untuk mengucapkan salam. Malaikat jawab salamnya atau tidak? Jawab. Nah, kalau kita salam dengan sholat qabla asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat diam aja kira-kira? Malaikat jawab ya sama, disalami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh disalami oleh malaikat loh, bayangkan. Dan dua kelompok malaikat tidak tahu jumlahnya berapa itu, golongannya itu datang di situ balas salam kita. Kira-kira perlu tidak dapat balasan salam doa dari malaikat tadi? Oh, malaikat loh, malaikat muqarrabin lagi, bukan malaikat yang lain. Nah, ini Rasulullah pun aku ya belum disalami malaikat, tak salami saya. Maka beliau tidak ngerapel sholatnya jadi sekali 4 rakaat 1 salam, tapi apa? 2 kali. Ini sebenarnya yang terjadi. Ya, apa sampai di situ aja? Enggak. Ada tujuannya. Rupanya Rasulullah mengucapkan salam itu juga wan nabiyyin, dan kepada para nabi. Salamnya kepada para nabi, sampai kepada para nabi. Ya kalau dipikir gimana bisa sampainya? Ya Allah kan maha gaib, tapi ya bisa saja malaikat yang mau berangkat kan melewati langit, no? Itu melewati langit 1, 2, 3 sampai 7 tuh tidak melewati nabi yang nunggu di sana. Melewati toh.
mau Muhammad nyalami kamu gitu. Ya disalami juga oleh mereka ngoten nggih. Wal mursalin dan seluruh para rasul. Maaf ini para nabi ini seluruh loh nggih. Nggih, minan nabiyin. Para nabi itu seluruh nabi. Lek di Al-Qur'an al-anbiya itu sebagian dari nabi. Bayangkan nggih, seluruh para nabi. Panjenengan mau nyalami seluruh para nabi? Caranya gimana menyalami seluruh para nabi? Salat qabla asar. Itu salam kita itu nanti disampaikan kepada seluruh para nabi. Dan salam itu kena kepada mereka dan mereka pun akan membalas. Itu adalah adabnya tentang apa? Salam. Wal mursalin dan juga para rasul. Mau didoakan salam oleh rasul, para rasul-rasul salat qabla asar. Apa sampai di situ saja fadilahnya? Walaupun ghairu muakkada, kita temanya sampai ini saja ya, padahal masih banyak nih. Sampai asar saja ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang ya, kita lanjutkan yang maghrib nanti. Luar biasa banyak lagi pembahasannya. Wa man tabi'ahum dan kepada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang mengikuti mereka siapa? Ini para nabi dan pada salam itu diberikan kepada orang yang ittiba nabi dan rasul. Min al mu'minin dan dari mereka itu dari golongan siapa? Orang yang beriman laki-laki dan perempuan dimanapun mereka berada, wal muslimin dan orang-orang yang Islam. Tidak hanya yang hidup saja loh, yang mati juga. Salam yang menempuh jalan Nabi itu kan ya banyak yang orang sudah meninggal kan, itu salamnya sampai kepada mereka dan itu dibalas salam kita. Salat qabla asar tuh kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ini waktu wusta itu pas. Makanya itu ada rahmat Allah, dirahmati oleh Allah. Gimana ndak loh kita mengucapkan salam semua kena loh nggih. Panjenengan titip salam ke radio yang kena siapa? Sing ngrungokne tok kan ngoten nggih. Iya, lah ini panjenengan salam gini ndak ada yang rekam, ndak ada apa, semuanya dapat. Nggih bales salam kita ngoten nggih. Bayangkan. Nah iya ini semuanya lah ini dihitung ndak nutut nih ngoten nggih. Jadi ya begitulah ngoten nggih. Nah, karena waktu sudah memisahkan, yang ini ceritanya panjang tidak bisa saya potong sedikit di sini. Ini insya Allah di pertemuan akan datang 2 rakaat sebelum maghrib nih hadisnya rentetannya banyak. Sebelum maghrib ternyata ada sholat sunnah rawatib yang dihukumi ghairu muakkad totalnya sebanyak 2 rakaat. Percaya tidak percaya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan. Nggih. Nggih, usul ini ngoten nggih, niatnya nggih. Nggih. Jadi sebenarnya ini juga berlaku untuk semuanya ngoten nggih. Jadi setiap amalan itu kan dihitung dari niat nggih, dari hadisnya Umar bin Khattab niku nggih. Jadi artinya kita sholat apapun itu karena kita konteksnya sholat nih, sholat apapun itu baik fardu maupun sunnah itu ya usulinya harus jelas. Maksudnya niat kita harus jelas ini sholat apa sebelum atau sudah ngoten nggih, dalam hati tapi karena niat itu pekerjaan hati, kalau doa itu kerjaannya mulut ngoten nggih, seperti itu. Nah maka sebelum sholat asar tadi ya kita niat sholat asar. Kalau kita sudah niat ini nanti tak jadikan 2 kayak seperti Nabi ini ya 2 rakaat gitu. Seperti itu. Kalau mampu niat seperti, kalau enggak ya saya sholat niat qabla asar itu sudah selesai. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Intinya harus ada niat, ngoten nggih. Harus ada niat. Karena nanti itu ada bahasan sendiri ngoten nggih, bahasan sendiri. Sebenarnya mau saya masukkan setelah ini cuma nanti terputus. Lebih baik saya lanjutkan ke qoblal maghrib ini. Ada pembahasan hadis sholat sunnah ba'da asar. Itu jadi bahasan dalam napa? Hadis. Karena Rasulullah terekam oleh para sahabat termasuk Ibunda Aisyah itu melakukan sholat sunnah setelah sholat asar.
Padahal itu kan waktu larangan untuk sholat sunnah. Nah seperti itu. Nah itu ada bahasan sendiri. Nah artinya nanti ada hubungannya dengan juga sholat qobliyah subuh yang dikerjakan setelah sholat subuh, kan ada hadisnya, ada konteks bahasan itu secara fikih. Nah itu para ulama mengatakan yang namanya kodok sholat sunnah rawatib itu ada. Jadi artinya nanti kan akhirnya hubungannya dengan niat juga kan, ngaten nggih. Niatnya itu kan nanti membagi antara ini adaan itu yang sekarang pada waktunya, dan kodok tadi, kodokan, ngaten nggih, seperti itu. Jadi kalau niat yang untuk sholat adaan yang waktu sekarang itu ya kita ya niatnya ya ngomong aja langsung dalam hati saya niat sholat duhur 4 rakaat, itu kan berarti sudah untuk saat ini, ngaten nggih. Tapi kalau kita kodok ya niatnya ya ditambahi, ngaten nggih. Kita ya Allah saya niat kodok sholat duhur karena tadi saya ketiduran, ngaten nggih. Ya sudah, itu kodok seperti itu. Jadi usulinya tentu diperhatikan, ngaten nggih. Seperti itu. Ada yang lain ibu-ibu? Oh, nggih, silakan. Oh belum selesai, non saya bu, belum selesai ini Pak Witon. Nggih, nggih, ayat masjid. Nggih, dua 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 nggih. Nggih, nggih ngoten niku. Oh gini, secara kronologi kalau misalkan contohnya sholat asar ini nggih, adzan, muadzin adzan, panjenengan datang, kadang panjenengan imamnya ngoten nggih, datang. Nah, karena panjenengan datang ke situ, kalau waktunya longgar silahkan mau niatnya tuh langsung diniatkan tahiyatul masjid. Masih longgar waktunya lagi. Kalau enggak, panjenengan langsung sholat qobliyah zuhur, qobliyah asar tadi 2 rakaat 2 rakaat. Karena 2 rakaat pertama sholat qobliyah asar tadi itu sesungguhnya sudah mencukupi sholat sunnah tahiyatul masjid gitu. Karena apa? Hadisnya kan jangan duduk apa, kalau kamu mau duduk di masjid ya atau berkegiatan di masjid ya jangan duduk dulu sebelum kamu sholat 2 rakaat. Dan disebut 2 rakaat itu apa? Kalau disendirikan ya jadi niat usulinya ya niat tahiyatul masjid. Kalau waktunya mepet ya qobliyahnya itu sudah mencukupi. Seperti itu. Tidak usah didobel niatnya, tidak perlu. Jadi langsung qobliyah asar yang pertama, nanti qobliyah asar yang kedua. Sampun pun warak nggih. Pun Bu, sampun Bu, boten tanduk niki. Nggih. 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 Nggih, artinya sebelum subuh panjenengan punya kesempatan untuk sholat hanya 2 rakaat, ngoten nggih. Nah, terus panjenengan belum sholat tahiyatul masjid, belum qobliyah subuh, ngoten nggih. Nah, terus apa boleh niatnya dijadikan satu, ngoten nggih. Ya, sebenarnya tidak perlu dijadikan satu niatnya, sudah otomatis tercover tadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. It, ya itu terkait dengan tahiyatul masjidnya, ngoten nggih. Senajan mungkin mboten sempat sholat sunnah qobliyah subuh ngoten nggih. Lek sampun pakulinan nggih sudah dicatat nanti. Karena hadisnya nanti ada orang yang sholat duha karena sakit perjalanan itu nggih, nanti ya dicatat sebagaimana dia rutin ngerjakan, itu nanti bisa mencakup di situ. Makanya ini dirutinkan kalau nanti tidak sempat atau misalnya qobliyah asar tadi biasanya 4, mepet mampunya cuma satu, itu dicatat 2 karena biasanya 2 kali ngoten nggih. Seperti itu. Kan enak toh ngeten nggih. Nggih, seperti itu. Jadi diusahakan dirutinkan biar nanti jadi pangkulinan. Jadi kalau sudah istiqomah nanti catatannya akan lain. Nek namung ya napa? Ya nggih seperti itu ya lain urusannya ngoten nggih. Ada yang lain, Bu? Cukup. Oh nggih, silakan. Oh, anu Rasulullah anu salam pada malaikat mukorobin tadi nggih. Itu siapa mereka? Mereka itu adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amalnya seorang hamba sesuai shiftnya, kan shiftnya dibagi siang malam kan gitu. Nah yang siang itu dia apa namanya barusan datang, apa mau pergi, dan yang malam barusan datang, seperti itu.
Jadi malaikat muqarrabin itu ada dua golongan malaikat yang dia shiftnya bergantian dalam sehari semalam. Itu nanti runutannya kalau panjangan ingat lagi dengan fikih tentang menjenguk orang sakit. Di dalam menjenguk orang sakit itu ada satu hadis yang mengatakan barang siapa yang menjenguk saudara muslimnya pada waktu pagi hari, maka dia akan didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat dari pagi sampai sore kalau dia jenguknya pagi. Kalau dia jenguknya sahabat muslimnya itu sore hari atau malam hari, maka dia akan didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat dari sore sampai pagi. Siapa yang doakan? Ya malaikat muqarrabin itu tadi. Ngoten nggih. Jadi senantiasa mendoakan, ngoten lho nggih. Ya itu malaikat muqarrabin itu tugasnya selain mencatat dia juga mendoakan. Ngoten nggih. Nah, jumlahnya tadi 70.000 malaikat tadi menurut hadis Nabi. Itu kalau namanya saya belum pernah kenalan, tidak pernah kelihatan. Itu menunjukkan golongan saja. Ada golongan malaikat yang dekat oleh Allah, salah satunya yang ditugaskan untuk mencatat amalan di dua shift tadi, pagi dan malam, ngoten nggih. Nah, karena dia salah satu tugasnya adalah mendoakan, maka Rasulullah titip doa, tak salami sik engko salamono aku kan gitu. Tak dongakne terus aku dongakno, seperti itu kira-kira. Jadi kurang lebihnya gitu nggih. Ada yang lain lagi? Cukup nggih? Oh, pas ngoten nggih. Kalau banyak kan nanti 1001 malam ngoten nggih. Baik, ngoten mawon. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khirna in nasina aw akhtana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.